Sejahtera rekan-rekan sekalian, terima kasih sekali teman-teman hadir ke sini dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya. Atau sebenarnya bukan berita bohong lah, ini berita yang tidak pas, yang tidak tepat, tidak benar ya. Tapi beredar sangat masif di media massa. Makanya kami secara khusus untuk menyampaikan ini ya. Klarifikasi ini kepada melalui bantuan teman-teman kami tercinta ya, awak media di DPR. Kita kasih tepuk tangan dulu ke awak media ya, wartawan di DPR. Yang pertama ya, jadi saya dapat ini nih, dapat semalam diingatkan oleh teman-teman di KSP ya. Oh, ada beredar begini. Nah, tulisan kayak begini, kontroversi substansi KUHP ya, nggak apa-apa dipoto gaya-gayaan begini kan. Nah, kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama nih ya, disebut pasal 5 ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Nah, pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Hal ini ya diatur karena memang jumlah penyidik terbatas. Ya. Jadi yang orang yang nangkepnya iya, tapi atas dasar perintah si penyidik. Penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, bukan penyelidikan. Ya. Lalu penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan syarat yang sangat ketat dan lebih ketat daripada KUHP yang lama. Yang kedua, pasal 16 ya, ditulis dimasukkannya metode undercover buying dan control delivery yang sebelumnya hanya untuk perkara khusus misal narkoba, menjadi bisa dipakai untuk semua tindak pidana. Koalisi menilai hal ini, ini berarti dari koalisi nih, orang yang menjadi koalisi menilai hal ini membuka peluang penjebakan atau entrapment dan rekayasa tindak pidana oleh aparat sendiri. Nah ini kan berarti kan koalisi pemalas, ya, dia nggak lihat live streaming kita debat khusus soal ini, ya, ini koalisi pemalas saja kita kasih nama, tidak benar, ya. Karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan. Metode penyelidikan diperluas namun hanya untuk investigasi khusus, bukan untuk semua tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 16 RUU KUHP menyebutkan bahwa ketentuan penyelidikan dengan cara penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam undang-undang khusus antara lain pada undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika, ya kan? Terakhir Pak Nasir Jamil ingat ya pembahasan pasal ini gitu. Makanya kan kita selalu mengundang kawan-kawan kalau bisa hadir, ya, ikut ya di balkon mengawasi rapat-rapat kita, dan ini kita rapatnya selalu live streaming. Dan rekaman itu kan bisa dilihat terus di kanal YouTube itu. Ya, jadi jelas gitu loh. Pasal 16 nggak ada bahwa penyamaran untuk semua tindak pidana, itu hanya untuk narkoba dan psikotropika.
Pasal 105, 112A, 124, 132A, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran dapat dilakukan tanpa izin hakim dengan alasan keadaan mendesak. Ya. Upaya paksa, lalu semua orang bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin hakim. Ya. Upaya paksa diatur, hal tersebut tidak benar ya, karena upaya paksa diatur secara ketat dengan izin hakim dan dengan syarat tertentu yang jauh lebih ketat daripada KUHP lama. Penggeledahan pasal 113, penyitaan pasal 119, pemblokiran pasal 140 dilakukan harus dengan izin ketua pengadilan. Jadi nggak benar ya. Kalau tanpa izin ya. Lalu bila mana dilakukan dalam keadaan mendesak yang juga limitatif seperti letak geografis ya, yang tidak memungkinkan segera dimintakan persetujuan dan tertangkap tangan ya, tetap dalam waktu 2 kali 24 jam harus memintakan persetujuan hakim. Jadi misalnya ada tertangkap tangan, ditangkap dulu ya 2 kali 24 jam persetujuan hakim. Upaya paksa dalam KUHP lama hanya dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Jadi ini jauh lebih bagus daripada pengaturan di KUHP lama. Nah kalau ini dipersoalkan, kenapa ketika KUHP lama dibahas, mereka nggak pernah persoalkan ini gitu loh. Dalam KUHP lama, penyidik hanya menunjukkan tanda pengenal. Jadi pengaturan soal penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran ini jauh lebih baik di KUHP baru daripada di KUHP lama. Masalahnya ketika kemarin KUHP lama berlaku sejak tahun 81 selama 43 tahun mereka nggak bikin darurat, panggilan darurat begitu kan, seruan darurat nggak ada tuh. Ya. Khusus mengenai penyadapan pasal 135 bahkan sama sekali tidak dibahas dalam KUHP. Ya, kan kita kemarin bilang penyadapan sudah saya sampaikan kemarin akan diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur penyadapan. Ini lintas fraksi nih. Ada Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PKB, PDIP pun udah punya semacam gentleman agreement. Penyadapan itu harus sangat ketat dan harus dengan izin hakim. Benar nggak kawan-kawan? Harus dengan izin hakim. Efektivitas upaya paksa diperlukan namun yang harus dilakukan dengan prosedur yang ketat. Lalu disebutkan nih pasal 74A dan 79. Kesepakatan damai restoratif justice dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan saat tindak pidana belum dipastikan keberadaannya. Koalisi mempertanyakan bagaimana bisa sudah ada pelaku dan korban jika tindak pidana belum ada. Catatan mereka dalam hal ini orang bisa diperas dan dipaksa damai dengan dalih restoratif justice. Bahkan di ruang penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana. Ini jelas klaim yang tidak benar karena mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal terkait keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan seterusnya pasal 79 ayat 8 dan pasal 83 KUHP juga telah diatur dalam berbagai ketentuan KUHP. KUHP justru memberikan batasan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan dalam mekanisme keadilan restoratif dan ini yang paling penting harus dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ini diatur di pasal 81. Jadi restoratif justice ini nggak mungkin jadi justru menjadi alat untuk menekan karena harus dengan kesukarelaan tanpa paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Jadi prasangka buruk itu benar-benar nggak bisa diterapkan karena restoratif justice ini justru harus dengan kesukarelaan. Adapun siapa predikat pelaku dan korban kan bisa dengan kasat mata terlihat, misalnya perkelahian. Ya pemukulan, ada orang yang memukul orang lain lalu ingin menempuh restoratif justice, kan sudah sama-sama tahu
yang memukul siapa, yang dipukul siapa. Nah, tapi yang paling penting adalah harus dengan kesukarelaan dan keikhlasan orang itu menjalani restoratif justice. Satu aja keberatan ya nggak bisa restoratif justice, gitu. Jadi gimana mau jadi ajang pemerasan kalau memang nggak bisa terjadi tidak dimungkinkan adanya terjadi intimidasi. Seluruh pelaksanaannya diawasi dan dimintakan penetapan pengadilan. Jadi restoratif justice itu pada akhirnya kalau sudah dilaksanakan harus ada penetapan pengadilan. Nah, ini restoratif justice hal baru di KUHP lama tidak diatur. Kemudian pasal 8, 7 dan 8,7 dan 8 ya. Soal menjadikan kepolisian penyidik utama di semua tindak pidana ya. Pasal 7 dan 8 ini menempatkan semua PPNS dan penyidik khusus di bawah koordinasi Polri sehingga kepolisian dinilai menjadi lembaga superpower. Kita ya melihat pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, konstitusi kita yang mengatur bahwa yang diatur di 30 ayat 4 penegak hukum itu hanya Polri sebetulnya ya. Kalau kita konsisten ke konstitusi kita pasal 30 ayat 4 itu hanya Polri. Polri bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, mengayomi, melayani, melindungi masyarakat ya. Jadi kalau kemudian ada dinamika, ada penyidik tertentu di luar institusi kepolisian ya, penyidik tertentu di luar institusi kepolisian. Ya tentu kan sangat wajar kalau kita itu memang harus berkoordinasi dengan penyidik yang ada di konstitusi tersebut. Nah, hal ini juga konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi antara lain putusan MK nomor 102/PUU 16 Romawi 2018 dan putusan MK nomor 59/PUU/21/2023. Ya. KUHP baru menganut azas diferensi fungsional di mana Polri sebagai penyidik utama, jaksa sebagai penuntut tunggal, hakim sebagai pemeriksa di persidangan, dan advokat sebagai pembela. Semua dapat diawasi dan diterapkan prinsip check and balances. Lalu pasal 99 menambahkan durasi penahanan bagi mereka yang mengalami gangguan fisik dan mental berat sehingga memberlakukan mereka tidak setara. RUU KUHP ya ini tidak benar karena RUU KUHP tidak memuat ketentuan yang memberikan perpanjangan durasi penahanan berdasarkan kondisi kesehatan baik gangguan fisik maupun mental dari tersangka atau terdakwa. Rumusan demikian secara sadar tidak diadopsi oleh pemerintah karena bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, azas non-diskriminasi serta mandat konstitusional untuk menjamin kesamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum ya, bahwa ya pengaturan tersebut ya pasal 99 ini sama persis dengan KUHP lama ya. Pengaturan tersebut diadopsi dari pasal 29 KUHP lama sama persis, tapi juga ya nggak membedakan tidak merugikan penyandang disabilitas ini, bahkan waktunya lebih singkat. Kalau orang biasa 20 plus 40 hari, kalau penyandang disabilitas 20 plus 30 hari. Jadi nggak ada diskriminasi, justru ada ketentuan yang menguntungkan orang yang mengalami gangguan fisik dan mental berat. Pasal 99 ya. Lalu pasal 137A ya. Pasal 1 disebutkan pasal 137A memungkinkan penghukuman tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual yang menempatkan mereka seolah tanpa kapasitas hukum. Catatannya, pasal ini dinilai berpotensi melegitimasi perampasan kemerdekaan dan pengurangan kesewenang-wenangan dan tidak jelas standar batas waktunya. Ini sama sekali nggak benar, coba kita cek ya di ini. Coba dibuka tuh pasal 137 di KUHP 137A. Pasalnya soal apa? Mana?
Nggak ada. Makanya kita kami bingung mau mengklarifikasi usul ini, pasalnya kami lacak nggak ada gitu yang mana gitu. Coba dibuka dulu. Huruf A aja nggak ada. A-nya aja nggak ada. Oh, ada di bawahnya. Nggak ada. Sekretariat gimana sih Mbak? Tolong Mbak. Astagfirullah, mana? Tinggal dilihat di website bos. Tapi kalau ini teman-teman lihat nih 137 nggak ada nih. Ya ini soal pemeriksaan surat pasal ini. Pasal 137 ini soal pemeriksaan surat gitu loh. Makanya, iya, makanya kita bingung mau responnya gimana, sama sekali nggak benar, nggak ada jejaknya gitu loh. Tidak ada pengaturan soal penghukuman tanpa batas waktu, ya. Dalam pasal 146 KUHP, hakim dapat mengenakan tindakan dan putusan pemaafan, bukan pemidanaan kepada penyandang disabilitas, bahkan ya. Ini 137 nih teman-teman lihat nih, kan nggak ada yang disebut mereka tadi memungkinkan penghukuman tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas, nggak ada di 137. Pasal di sekitar situ juga nggak ada. Ini kan soal pemeriksaan surat. Sampai ada pasal mungkin 146, coba 146. Justru kita mengatur nih, ya, 146 terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental, ya, atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi dan perawatan. Ya, rehabilitasi atau perawatan, ya. Tindakan sebagaimana dimaksud satu ditetapkan dengan penetapan hakim dan sidang terbuka untuk umum. Justru kalau dia disabilitas mental berat, ya, sebagaimana dimaksud dalam KUHP, justru tindakan rehabilitasi dan perawatan, bukan hukuman, ya. Justru dilindungi. Ya, kita tetap berprasangka baik, ya, kepada pihak-pihak yang membuat ini, yang membuat tulisan ini, ya. Cuma kita ingatkan sebetulnya gampang kalau mau ngecek, karena draft ini kan sudah ada sejak Februari, ya, di 2005 di website, dan ini ada terus, dan kemarin kita update terus. Yang paling penting itu semua program semua pekerjaan kita kan kita lakukan secara live di sini, bisa diikuti gitu loh. Tapi ya memang kadang-kadang kita agak kecewa juga. Kita undang tapi yang hadir sepi gitu kan, di balkon sepi, nggak ada sama sekali teman-teman yang mau mengawal pembahasan KUHP ini. Mungkin itu teman-teman. Apa ada lagi yang bisa mau dipertanyakan soal KUHP ini? Silakan Mas. Jadi salah Komisi 3 juga gitu, kalau ada hoax bermunculan. Ya nggak tahu juga kita, wallahu alam bishawab. Kita kan nggak tahu motif orang, pelakunya siapa juga kan. Ini kalau ini mungkin kalau ada kata koalisi mungkin ada yang menyebut koalisi LSM, atau itu nggak tahu juga, ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan negara demokrasi, ya silakan. Tinggal kami kewajiban kami mengklarifikasi. Enggak. Mungkin mereka kan kadang-kadang kan misalnya websitenya bermasalah, tapi websitenya nggak bermasalah kok. Teman-teman kan cek lah, bisa ngeliat setiap saat kok, gitu kan ya. Mungkin dia keterbatasan toolsnya segala macam, ya, ada di mereka, ya. Ya silahkan saja gitu. Ini kan negara demokrasi, ya. Tapi kewajiban kami adalah meluruskan. Ya, kami tetap berpandangan baik, ya, bahwa niat mereka ini kan menginginkan kualitas KUHP yang bagus, ya. Kita apresiasi
cuma memang kurang rajin. Kalau boleh sih sebetulnya kan ketika kita membahas mereka ada gitu kan kemarin itu kan. Hadir juga fisik, jangan lihat dari handphone aja gitu, jangan lihat di live streaming aja gitu kan. Tapi kan kita udah undang dari kemarin, bukan undang ya, kita ajak gitu. Kalau mau silahkan terbuka ya. Cuma memang waktu kemarin perpanjangan panja kemarin juga kan sepi gitu loh. Oke, ada lagi tambahan teman-teman? Ya silakan Mbak. Yang belakang. Yes. Ya. Kemungkinan besar Komisi 3 ya, tapi kita nggak tahu. Yang jelas kalau Komisi 3 ditugaskan kita siap. Lalu yang saat ini minggu depan kami akan membahas undang-undang penyesuaian pidana ya namanya ya, Bu ya. Undang-undang penyesuaian pidana yang merupakan turunan tindak lanjut dari KUHP. Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada undang-undang penyesuaian pidana ya. Itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10, tinggal berapa hari lagi ya, 3 hari kerja, dan kita masih menyelesaikan KY ya, pemilihan komisioner KY, 2 hari setelah KY, lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari 2 hari agenda terkait panja Polri, Kejaksaan dan Pengadilan ya. Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Ya, setelah itu baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya. Ya, semua undang-undang yang mendesak lainnya. Yang Mbak ini dulu, yang depan dulu. Ya kan saya udah ngomong kemarin. Waduh. Saya udah bilang kemarin ya, bahwa kan itu kan kita bikin klasterisasi ya. Ada usulan masyarakat berbagai kelompok masyarakat, ada 130 sekian. Kita klasterisasi ini usulan siapa saja, redaksi dari mereka apa, kita ramukan menjadi satu draft, lalu hasil draftnya. Tentu nggak sama 100% dengan yang mereka sampaikan. Tapi menurut saya itu ya substansi atau tidak gitu loh. Dicatut nggak dicatut ya kan ya, yang kita kritisi draftnya aja yang udah jadi seperti ini. Ya kan? Misalnya terkait penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengatur ya perlindungan maksimal terhadap penyandang disabilitas. Saya ingat betul masukan Mbak Yeni Rosa Damayanti soal pendamping. Ya kan, tapi apakah nanti rumusan redaksinya sama persis seperti apa? Tapi itu menurut saya sangat besar porsinya masuk ya. Yang diusulkan Mbak Yeni Rosa Damayanti ya soal pendamping ya Pak NJ ya. Soal apa lagi? Penerjemah atau apa begitu kan, sesuai dengan karakteristik disabilitas ya. Lalu fasilitas dan lain sebagainya. Itu dari teman-teman yang waktu itu dipimpin Mbak Yeni Rosa Damayanti. Ya, lalu soal pra-peradilan, perluasan pra-peradilan, saya sendiri dapat WA dari Mediana ICJR ya, dan dari Taufik Basari, perluasan pra-peradilan dan soal anti penyiksaan. Itu langsung kita akomodir ya. Perluasan pra-peradilan tadinya unjust delay, penelantaran laporan nggak masuk, kemudian penangguhan penahanan dan pembantaran nggak masuk, objek pra-peradilan menjadi masuk, ya kan ya. Memang nggak semua masukan mereka bisa kita terima, gitu loh. Karena di sini kan kita rapat lagi, masukan saya aja belum tentu bisa diterima oleh Pak Nasir Jamil misalnya kan, nggak bisa menjadi sampai selesai nggak bisa keseluruhan, gitu loh. Ya. Kalau ikhtiar kami sih kami sudah maksimal. Ya, soal penilaian
ada sekelompok LSM menilai kita bermasalah, ya ya kita terima, silahkan saja menilai kami. Ya, tapi misalnya di sisi lain juga ada jumlah yang besar masyarakat sipil lainnya yang mendesak KUHP ini segera disahkan, ya kami juga dengarkan gitu kan ya. Apakah memuaskan semua pihak? Ya kita nggak tahu lagi gitu kan. Namanya undang-undang itu kan nggak bisa 100% mengakomodir 100% keinginan orang gitu. Oke. Cukup ya. Cukup. Tanya balik. Ya pastinya ya. Dalam harus masuk prolegnas belum ya, Ustaz ya? Saya nggak tahu ya, tapi penting ya. Undang-undang Polri memang cukup penting ya. Masuk prolegnas kan, ini orang balik ya, ada di prolegnas. Ya, tentu akan menjadi bahan bagi kita. Bukan hanya itu kan panjanya kan bukan hanya Polri, panja Polri, kejaksaan dan pengadilan. Nah, jadi kita pengen selengkap nih aspek penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan. Masalahnya kan di 3 sektor tersebut. Polri banyak disorot karena memang mereka yang paling banyak bertemu dengan masyarakat. Ya kan, kalau jaksa sama hakim itu kan jarang berurusan langsung dengan masyarakat karena kan di bidang penuntutan dan persidangan. Ya, kami sementara di sini sebagaimana kawan-kawan lihat sendiri hampir tiap minggu menerima masukan terhadap 3 institusi tersebut. Makanya bagi kami urgen sekali 3-tiganya kita jadikan panja. Hasilnya nanti tentu ya akan menjadi bahan bagi kami untuk menyempurnakan Undang-Undang Polri. Jadi Undang-Undang Polri ya sama mendesaknya dengan Undang-Undang Perampasan Aset ya. Menurut kami sih ya itu harus segera karena kan panja ini bergerak, nanti akan ada input dari masyarakat kan. Nah, itu akan kita sampaikan. Bisa bareng-bareng, tenang aja. Ya nggak tahu apa Anda ada usul kita tampung nih. Ini dari Anda apa? Ada nggak? Cukup. Ya lo cewek dong. Enggak kita ini. Koalisi apa? Yang lain masyarakat sipil juga. Itu koalisi LSM. Sebut aja koalisi LSM. Ya oke, boleh. Ya saya ya silakan, itu hak mereka ya. Oke. Oke. Udah? Lagi? Terima kasih. Ya.